warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 20 Sipiro, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang bersedia hadir dalam acara diseminasi budaya positif. Yang kami hormati terkhusus pemateri Ibu Noni Rosianti MPD CGP Angkatan 11 Instansi SMA Negeri 20 Sipiro. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Serta sholawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun tata tertib acara diseminasi budaya positif, yang pertama adalah pembukaan oleh MC oleh saya sendiri. Yang kedua pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Rahmat Aulia. Waktu istirahat kelas 12. Yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta diseminasi. Yang keempat pembukaan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 20 Sipiro. Yang kelima penyampaian materi diseminasi oleh Ibu Noni Rosianti MPD. Dan yang terakhir doa penutup. Baiklah Bapak Ibu, masuklah kita ke acara yang kedua, yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Rahmat Aulia. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyaratan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saqaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami mengadakan acara diseminasi budaya positif yang akan diselenggarakan di SMA Negeri 20 Sipiro ini. Berilah kami keberkahan dalam kegiatan ini ya Allah. Berilah budaya-budaya positif nantinya kepada guru-guru kami beserta anak didik kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kegiatan ini mudahkanlah langkah kami dalam mengajar kepada anak didik kami ya Allah, memberikan budaya-budaya yang baik, mau itu di sekolah, di asrama ya Allah, dan di setiap harinya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rahmat Aulia yang telah membacakan doa. Semoga segala doa yang telah kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masuklah kita ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dibawakan oleh Dirjen Ibu Susi Andiriani. Kepada Bapak Ibu hadirin mohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Masuklah kita ke acara selanjutnya, yaitu pembukaan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 20 Sipiro kepada Bapak Hairul Faiz Nasution, SPD MSI. Kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan ini tentu mari kita panjatkan puji syukur atas kesempatan dan kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka pelaksanaan program guru penggerak yang kita namakan dengan diseminasi budaya positif. Dan selamat dan tentunya seperti biasanya mari kita sampaikan kemudian kita bisa masuk salam, semoga akhir kelak nanti kita dapatkan syafaatnya. Bapak Ibu calon guru penggerak yang kami banggakan, begitu juga Bapak-Bapak Ibu peserta diseminasi yang berbahagia. Tentu saya mungkin seperti biasa menyampaikan apresiasi kepada kita semuanya, terkhusus kepada guru penggerak, calon guru penggerak, bahwa pada hari ini kita diberi semacam mungkin informasi ya, penyebaran informasi atau diseminasi tentang budaya positif. Berbicara tentang budaya positif, tentunya nanti ya mungkin narasumber nanti bisa menjelaskan secara detail, tetapi pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian bahwa budaya positif ini sebetulnya kalau saya melihat hanya kita gunakan istilah itu, tetapi pada dasarnya kita sebetulnya sudah lama ya menjalankan katakanlah budaya-budaya positif ya, atau mungkin juga disiplin positif. Sederhana sekali sebetulnya Bapak Ibu, bahwa budaya positif itu adalah hal-hal yang sering kita biasakan, baik perilaku, sikap, tindakan dan lain yang membawa kebaikan gitu, yang berkaitan dengan katakanlah tupoksi kita sebagai guru, seperti itu ya Bapak Ibu. Dan ini bisa mungkin antar sesama kita, antar sesama rekan guru, antar kita dengan peserta didik, segala macam para murid, bagaimana sosialisasi yang terjadi, bagaimana misalnya aturan-aturan itu bisa kita terapkan gitu, ya. Jadi pada akhirnya kita berharap bahwa nilai-nilai positif yang biasanya kita lakukan di dalam keseharian kita berharap bisa membudaya dengan sendiri, bisa mengakar sehingga ya karakter mereka lebih bisa terakui, terkhusus untuk karakter yang baik ya. Dan tadi saya sampaikan bahwa sudah banyak sekali ya hal-hal yang kita anggap sebagai budaya positif di sekolah kita, banyak sekali. Ketika Bapak Ibu mungkin mampu menjaga tidak menyinggung perasaan teman atau murid kita, itu sudah bagian dari budaya positif. Kita ajarkan mereka untuk berlaku lebih baik, itu sudah bagian dari budaya positif tentunya ya. Sebanyak hal lain kita ajarkan mereka bagaimana supaya pakaian dengan rapi, berkata-kata, berbicara dengan santun, menghargai dan lain segala macamnya. Bagaimana mereka bisa kita arahkan untuk lebih bisa bersikap empati segala macamnya, budaya-budaya positif. Dan harapan kita budaya positif ini tetap melekat pada sivitas akademik kita ya, dan terkhusus kepada anak-anak didik kita. Tidak tertutup kemungkinan ya, untuk kita sendiri sebagai pelaku-pelaku pendidik yang diharapkan tentunya mampu merubah, mampu mentransformasi tentang bagaimana agar potensi mereka, karakter mereka bisa lebih berkembang. Terima kasih tentunya saya sampaikan, mudah-mudahan diseminasi ini nantinya membawa
kebaikan kepada kita semua untuk kita terapkan bersama, gitu ya. Kali ada hal-hal yang baru, ada hal yang mungkin selama ini kita ya, merasa sudah melakukan, tapi mungkin ada hal-hal baru. Ini yang sangat kita harapkan sebenarnya. Tetapi tidak berarti kalau selama ini kita lakukan tidak baik atau tidak benar. Tapi pada prinsipnya pengembangan sangat kita harapkan. Peningkatan sangat kita tekankan sehingga ada perubahan ke depan tetap mengarah kepada arah yang lebih. Demikian mungkin sebagai sambutan dari saya pada kita semuanya, dan yang terakhir saya tetap berharap bahwa manakala nanti ada kesempatan lagi untuk program calon guru penggerak bagi Bapak Ibu yang belum mengikutinya, silakan diikuti Bapak Ibu ya. Hal-hal yang sifatnya pemberian, katakanlah mungkin dukungan, itu sangat besar dari kita sebagai kepala sekolah ya. Dan jangan takut Bapak Ibu. Dan kalau saya tidak salah informasi, belakangan ada informasi tentang bahwa calon guru penggerak akan dibuka kembali dan diberi kesempatan kepada guru yang sudah berusia di atas 50 tahun. Kalau dulu dibatasinya, kalau sudah 50 tahun tidak boleh lagi. Jadi kalau ini dibukanya, ini menunjukkan betapa mereka menginginkan tentang guru itu memiliki pengetahuan sesuai dengan kurikulum merdeka itu gitu. Ya, kita ikuti nanti, termasuk saya sendiri nanti kalau informasi tolong diberikan. Saya itu paham ini baru pergerakan asik juga itu sebenarnya ya kan, yang mungkin yang membuat kita ya menjadi, walaupun ya inti-intinya kita sudah tahu, tapi setidaknya kita melibatkan diri bisa. Nah, pada akhirnya kita bisa mendapatkan sertifikat. Jadi Bapak Ibu ya, dan Bapak Ibu yang melaksanakan program guru penggerak ini jangan merasa terbebani, tidak sebenarnya. Karena memang kita mendapatkan sesuatu yang besar. Karena sampai sekarang regulasinya semua pengembangan karir, semua kegiatan-kegiatan apapun yang berkaitan dengan pendidikan itu sendiri didasarkan pada sudah guru penggerak atau bukan. Dan terlepas dari kita suka atau tidak suka, itulah regulasinya. Jadi berbahagialah Bapak Ibu yang sudah selesai, yang sedang melaksanakan, silakan disikapi dengan sabar tentunya, jangan menjadi beban. Nah, itulah bedanya kita mungkin dengan tidak guru penggerak. Kan gitu, kita lebih proaktif gitu ya. Sehingga diharapkan nantinya Bapak Ibu sekalian kita menjadi pemimpin pembelajaran yang sesuai dengan harapan pemerintah. Demikian, selamat siang semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan pembukaan pada acara diseminasi budaya positif. Masuklah kita ke acara inti, yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Noni Rosianti MPD kepada Ibu Noni Rosianti MPD. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Noni Rosianti, CGP Angkatan 11 Kabupaten Tapanuli Selatan akan mengadakan sesi diseminasi budaya positif. Nah, sebelum kita mulai sesi, ya mungkin dari tadi Bapak Ibu sudah katakan mungkin sudah tidak tegang ya, karena tadi sudah masuk kelas ya, jadi sudah berhadapan dengan anak-anak ya. Mungkin kita perlu rileks dulu sebentar Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berdiri, kemudian silakan berhadapan dengan teman sebelahnya, berhadapan, terus buatlah senyum, buat senyum, ya senyum selebar-lebarnya kepada teman di sebelahnya. Ya, perhatikan ya Bapak Ibu, senyum, ya jangan lihat bibirnya Bapak Ibu, lihat wajahnya tapi pasang senyum.
Ibu ya. Saya suruh senyum tapi sudah ketawa ya. Karena memang lucu ditengoknya, mungkin teman-teman yang senyum gitu. Baru ini tengokkan gitu. Ya, baru-baru ini ya, mungkin selama ini tidak pernah diperhatikan teman-teman yang senyum. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, pasang senyum selebar-lebarnya, secerah-cerahnya, sebahagia-bahagianya. Oke, Bapak Ibu saya suruh senyum tapi ketawa. Berarti menandakan Bapak Ibu sudah bahagia. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ya budaya positif. Di sini kita ambil budaya positif di sekolah ya. Nah, latar belakang dari budaya positif itu ya, tujuan dari pelaksanaan pendidikan di sekolah adalah membentuk anak-anak kita atau murid-murid kita menjadi generasi yang berpendidikan, yang cerdas dan berkarakter. Ya, ini salah satu filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ya, salah satu tujuan pendidikan itu adalah membentuk karakter pada peserta didiknya. Nah, oleh karena itu, agar hal tersebut bisa dilaksanakan, kegiatan pembelajaran di sekolah dan proses pembiasaan yang baik. Nah, dari proses pembiasaan yang baik itulah yang disebut dengan budaya positif. Nah, tadi sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah, ya selama ini kita sudah melaksanakan atau sudah mengetahui apa-apa bentuk-bentuk dari budaya positif itu tadi. Ya. Kalau kita lihat lagi pengertiannya secara luas ya Bapak Ibu, budaya positif itu berasal dari kebiasaan positif yang dilakukan secara berkelanjutan, teratur dan berulang, sehingga hal-hal tersebut tertanam di dalam diri kita, bahkan tanpa sadar kita sudah berulang kali dan selalu melaksanakannya. Jadi karena sudah terbiasa, jadi tanpa sadar, tanpa ada paksaan, tanpa ada suruhan dari pihak manapun, kita sudah melakukannya. Jadi dengan kesadaran kita, misalnya ya mungkin sebelum makan kita selalu berdoa, kan Bapak Ibu. Nah itu tanpa ada paksaan, tanpa ada suruhan. Walaupun mungkin dari sejak kecil kita sudah disuruh oleh orang tua kita, lama-lama akhirnya menjadi sebuah kebudayaan. Nah itu adalah contoh dari budaya positif, budaya yang baik ya Bapak Ibu. Bagaimana cara menciptakan budaya positif di sekolah? Ya, yaitu bisa dengan menciptakan hubungan yang sehat antara warga sekolah, apakah itu guru dengan kepala sekolah, guru dengan rekan guru, guru dengan murid, bahkan guru dengan orang tua atau wali murid. Nah, bisa juga dengan menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aman, nyaman, menyenangkan, serta membuat anak didik menjadi bersemangat untuk datang belajar ke sekolah. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu ya, kalau anak-anak kita mau datang ke sekolah, tapi lingkungan sekolah itu masih kotor, bangku di kelas itu masih berantakan atau ada yang patah, sehingga mereka nanti kalau duduk mereka tidak bisa duduk dengan baik atau bahkan mungkin jatuh, sehingga mereka tidak keselamatannya tidak terjamin, bahkan artinya mereka tidak nyaman di kelas itu. Nah ini juga salah satu usaha kita untuk menciptakan lingkungan sekolah ya bertujuan menciptakan budaya positif. Nah dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang budaya positif, ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, ya. Untuk mewujudkan budaya positif itu diawali dengan nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai kebaikan. Tadi sudah disampaikan bahwa nilai-nilai kebajikan itu yang merupakan budaya positif itu berasal dari diri sendiri tanpa ada paksaan. Ya, nah sekarang coba kita ilustrasikan ya Bapak Ibu. Coba dulu dikepal tangan Bapak Ibu. Ya, yang sebelah kanan ya mungkin kan karena berpasang-pasangan ini ya. Misalnya baris pertama mengepal, kemudian baris kedua berusaha membuka. Begitu juga seterusnya, misalnya Ibu Alimah sampai belakang mengepal, dan Pak Abdi sama Pak Rahmat lah maunya, jangan
Pak sama Pak Rahmat, jangan nanti sama Ibu Alima pula pegang-pegang tangan Pak Rahmat dan Pak Abdi dengan Ibu Alima. Berarti Ibu Alima silakan sampai ke Risma ya. Jadi begini maksudnya Bapak Ibu, ya. Kita buat dulu sebuah ilustrasi. Ya jika dalam diri seseorang itu sudah tertanam budaya positif, ya bagaimanapun ya orang lain mengubah atau ya menyuruh dia meninggalkan itu tadi, dia tidak akan mau. Coba kita buka dulu, kita coba dulu Bapak Ibu, kepala tangannya sebelah kanan, yang sebelahnya mencoba membuka. Coba kepal ya sekuat-kuatnya. Ya terserah siapa lah, pokoknya salah seorang mengepal, salah seorang menarik, berusaha menarik. Yang dikepal itu berusaha mempertahankan supaya tidak terbuka. Coba jangan sampai ada yang mau membuka tangannya ya. Oke, baik, udah. Coba saya tanya lah dulu kepada siapa ya? Ibu Irma lah dulu. Coba apa yang bisa Ibu sampaikan tentang ilustrasi mengepal tangan tadi Bu Irma? Silakan. Iya, terima kasih Ibu Tani. Ketika saya tadi mengepal tangan, saya membayangkan bahwa di dalam kepalan itu ada sebuah benda yang sangat berharga, yakni sebuah cincin, ya, di mana cincin ini adalah cincin pernikahan saya. Jadi saya tidak mau dong membukanya karena ini adalah barang yang berharga dalam hidup saya. Sampai Ibu menyatakan tadi menyatakan selesai, itu kepalan saya tetap masih kukuh dan saya berusaha untuk tetap terus menggenggam tangan saya dan menutup agar tidak dibuka oleh Ibu Arisma. Demikian dulu. Oke, terima kasih ya Ibu Irma. Ya, benar ya apa yang disampaikan Ibu Irma tadi benar. Coba kita lihat artinya kepala tangan ya. Jadi dari kepala tangan kita itu tadi kita mengibaratkan ada sesuatu yang berharga di dalam kepala itu tadi, sehingga Ibu Irma tidak mau melepas kepalanya walaupun ya teman sebelahnya dengan sekuat tenaga untuk membuka ya. Baik, ini kepala tangan artinya gini tadi kan ya Bapak Ibu, kita kan berbicara tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu kan merupakan sebuah budaya positif. Budaya positif yang memang sudah tertanam dalam diri kita atau diri si anak. Jadi bagaimanapun ya yang mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri. Jadi bagaimanapun orang lain berusaha mempengaruhi kita, jika budaya positif itu sudah tertanam dalam diri kita, kita tidak akan mau mengubah atau menodainya gitu. Nah, misalnya dalam diri si anak itu sudah tertanam budaya positif, ya bahwa sebelum makan itu dia harus berdoa, ya itu akan terus dilakukannya sampai kapanpun, karena itu memang sudah menjadi budaya di dalam diri, budaya positif, budaya yang baik. Walaupun ada orang lain mengatakan kau jangan berdoa dulu sebelum makan, walaupun ada godaan seperti itu, dia tidak akan mau tergoda. Artinya ya yang mengontrol diri kita atau diri si anak itu adalah kita sendiri. Ya, itu maksudnya kepala tangan itu Bapak Ibu. Jadi tidak ada orang yang bisa mempengaruhi atau memaksakan kehendaknya. Ya, itu arti makna kepala tangan tadi ya Bapak Ibu. Nah, lanjut saksi. Begitu juga budaya positif ya, ini menurut William Glasser, merupakan psikiater dan pendidik terkait miskonsepsi terhadap makna kontrol. Di sini pada dasarnya kita tidak sebagai guru tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal yang demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jika kita ingin membuat sebuah perubahan, maka ubahlah terlebih dahulu pola pikir kita, kemudian terapkan dalam sikap dan perilaku kita. Kemudian secara konsisten dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita sebagai guru, jika ingin menanamkan budaya positif ini kepada anak-anak kita, maka kita sebagai pendidik harus memulainya dulu, memberikan contoh atau teladan kepada anak didik kita. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi sebagai guru kita harus memberikan teladan budaya-budaya positif ini di hadapan murid-murid kita.
nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu, terutama sekarang kita sudah sejak kurikulum merdeka, apalagi kita adalah sekolah penggerak, kita sudah tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila. Dan nilai-nilai yang terkandung di dalam profil pelajar Pancasila seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif, itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang harus ditanamkan kepada murid-murid kita, termasuk kita juga. Ya, jadi ini sudah luas cakupannya sebenarnya. Nah, bisa juga ini nilai-nilai kebajikan yang lain, ya. Sebenarnya sudah bisa dikembangkan juga dari nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu tadi. Ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya, ini adalah contoh-contoh budaya positif yang memang harus kita tanamkan kepada anak didik kita dan yang harus kita miliki sebagai pendidik. Nah, ada teori motivasi, ya, motivasi perilaku manusia. Setiap manusia, termasuk juga kita, termasuk juga murid, ya, ketika dia melakukan suatu tindakan, itu ada yang mempengaruhinya, ada sesuatu yang memotivasi dia untuk melakukan seperti itu. Nah, bisa juga untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini bersifat universal. Misalnya, anak didik kita itu katakanlah melakukan suatu tindakan menyontek misalnya, tentu dipengaruhi oleh motivasi apa dia menyontek. Ya, ini sebuah tindakan yang tidak tepat, ya Bapak Ibu. Nah, begitu juga mungkin jika dia belajar, dia belajar dengan serius, tentu juga ada motivasi dia. Kenapa dia ingin belajar dengan serius atau dengan baik? Nah, jadi kemudian ya tadi saya katakan motivasi perilaku manusia itu bisa dipengaruhi oleh untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Nah, misalnya saya tanya dulu kepada Bapak Ibu, ya, ini kan motivasi, ya, setiap kita melakukan sesuatu itu pasti ada motivasi, ya, dalam diri kita. Sebagai contoh, kita bekerja misalnya, ada motivasi kita. Apa misalnya motivasi kita Pak Rahmat bekerja? Mendapatkan uang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi saya untuk mengajar, terutama kepada anak didik kita di sekolah ini, saya berharap anak-anak kita ini nanti tidak gaptek, terutama karena saya juga guru informatika. Paling tidak anak-anak mahir bersosial media, memilih mana yang fakta dan mana yang hoax. Jangan sebuah informasi itu dimakan secara mentah-mentah, karena memang kita lihat di dunia maya ini sangat agresif dalam hal informasi. Terkadang kita tidak tahu mana yang fakta, mana yang hoax, harus diteliti lebih mendalam. Itulah salah satu motivasi saya agar Indonesia kita ini lebih maju dalam hal teknologi seperti itu. Pak Rahmat, mungkin motivasi yang lain, ya Bapak Ibu ada. Tadi kalau kata Pak Rahmat katanya ya supaya anak-anaknya tidak gaptek ya, anak muridnya tidak gaptek. Ya, mungkin ada yang lain motivasinya kita bekerja. Ibu Halimah, yang berbeda motivasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi saya setiap hari ketika misalnya mau bekerja itu adalah pertama-tama seperti yang tadi dibilang Pak Ahmad, memikirkan bagaimana peserta didik untuk kedepannya. Maksudnya apalagi kalau saya di bidang matematika, setiap tes yang mau mereka ke jenjang selanjutnya itu kan berkaitan dengan matematika gitu kan. Jadi saya berharap dengan mengajar, mereka bisa lebih tahu tentang bagaimana menjawab soal-soal di matematika. Terima kasih.
kasih ya Ibu Halimah. Berarti kalau kita lihat motivasi Bapak Rahmat dan Ibu Halimah mengajar atau bekerja, berarti kalau kita lihat ini motivasi nomor berapa Bapak Ibu? 3 ya, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Dia mempercayai nilai-nilai bahwa mengajar itu adalah sebuah perbuatan yang mulia supaya murid-muridnya bisa mendapatkan ilmu dan bermanfaat untuk dirinya. Mungkin yang kita bekerja ada tidak untuk mendapatkan yang nomor 1? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Ada tidak Bapak Ibu? Ada ya Bapak Ibu. Nah, supaya misalnya tidak ditegur oleh kepala sekolah, supaya tidak mendapat teguran dari kepala dinas atau artinya supaya tidak mendapat teguran dari atasan kita mungkin ya. Nah, kalau nomor 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ada Bapak Ibu? Ada. Ya, ada ini untuk mendapatkan yang seperti disampaikan Ibu Pandai tadi, mendapatkan gaji. Nah, iya, itulah motivasi kita untuk melakukan sesuatu. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Nah, begitu juga ya kalau kita perhatikan ini ada sebuah ilustrasi. Sebagai seorang guru saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan kita? Ya, pasti ada alasannya. Nah, begitu juga apakah kita datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan kita dan kemudian mendapat surat peringatan, serta menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Apakah kita datang tepat waktu karena ingin mendapatkan pujian dari atasan, ingin mendapat penghargaan atau pujian dari teman atau orang lain? Apakah kita datang tepat waktu itu karena kita percaya nilai-nilai kebajikan? Kita ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri kita sendiri. Nah, dari yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi, kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh Ibu Halimah dan Bapak Rahmat itu sudah merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan. Dia ingin bahwa murid-muridnya bisa mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh Ibu Halimah dan Pak Rahmat, supaya murid-muridnya bisa menerapkan di dalam kehidupannya, bisa menjadi orang-orang yang bisa selamat di dalam kehidupannya. Ya, jadi Bapak Ibu, ya itulah motivasi manusia untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Nah, begitu juga kita sebagai guru, ya kita bekerja atau melaksanakan tugas sebagai guru, ada motivasi kita. Nah, bagaimana supaya motivasi itu didasari oleh nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan kepala tangan itu tadi. Ya, itu harus tertanam dalam diri kita supaya itu menjadi sebuah budaya positif. Jangan karena ada motivasi supaya tidak mendapatkan supaya mendapat teguran dari atasan, supaya apalagi mendapat pujian. Ya, kalau bisa itu dihindari karena itu merupakan sebuah budaya yang positif, ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam menumbuhkan nilai-nilai kebajikan di hadapan atau kepada murid-murid kita, ya kalau murid-murid kita itu melanggar sebuah aturan, apakah dia terlambat, tidak mengerjakan PR, kita selama ini kan sering melakukan atau memberikan hukuman kepada murid-murid kita ya Bapak Ibu ya. Coba lihat Bapak Ibu, ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu tahu apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Mungkin satu lagi ada Ibu Sansi. Nah, saya tanya dulu ke Ibu Pandai, apa ya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Oh, Ibu Pandai pernah menghukum murid? Pernah, Bu. Pernah, ya. Konsekuensi? Kadang iya, kadang tidak juga. Nah, bisa Ibu jelaskan dari bentuk hukuman yang Ibu berikan dan bisa Ibu jelaskan apa ya perbedaannya? Menurut Ibu coba. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Kalau hukuman ini saya rasa akan terjadi hukuman jika dia melanggar peraturan. Artinya peraturan ini, misalnya anak-anak kita masuk ke sekolah ini, berarti sudah ada peraturan. Anak ini tidak ikut andil di dalam membuat peraturan ini. Sedangkan konsekuensi ini adalah ada kesepakatan yang terlebih dahulu dibuat
Jadi anak ini istilahnya tidak melaksanakan kesepakatan itu atau melanggar kesepakatan yang ada, tentu dia akan mendapat konsekuensinya. Jadi menurut saya Bu, itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Ibu Pane. Ya, jadi Bapak Ibu, hukuman itu ya bisa dikatakan sanksi ya. Sanksi ya biasanya hukuman ini akan menimbulkan rasa tidak nyaman kepada si anak. Si anak akan merasa ya bisa mungkin merasa tidak nyaman atau sakit hati dalam jangka waktu yang panjang. Nah, konsekuensi ya ini bisa juga menimbulkan ketidaknyamanan tetapi dalam waktu yang singkat. Dia bisa nanti melupakannya. Tetapi kalau hukuman itu biasanya dalam jangka waktu yang panjang si anak akan bisa melupakannya. Misalnya ketika si anak tidak mengenakan seragam atau atribut lengkap, ya di sekolah misalnya kita suruh dia berdiri di lapangan misalnya. Nah itu biasanya akan menimbulkan kesan rasa malu. Karena rasa malu itu tadi dia dilihat oleh warga sekolah, ya sehingga menimbulkan mungkin ada rasa sakit yang mendalam, ya kesannya lama gitu. Tapi kalau konsekuensi ini bisa juga menimbulkan ketidaknyamanan, tapi bisa dalam waktu yang singkat dia sudah bisa melupakannya. Nah ini misalnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nah, ini bisa kita pilih ya Bapak Ibu ya, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Silakan. Nah, coba bisa Bapak Ibu tebak ini. Bapak Ibu tebak ini. Nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Gimana Ibu Samsi, kita lihat? Iya. Kita memberikan hukuman kepada si anak, ya. Nah, lanjut lagi ilustrasi kedua. Ya, menggantikan tugas teman yang sudah dicoret-coret. Ya, dia mencoret-coret tugas temannya, kemudian disuruh mengganti. Apakah ini masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Coba lihat Ibu Samsi. Konsekuensi. Karena apa? Karena tadi sudah ada kesepakatan. Ya, sudah ada kesepakatan. Ya, kalau memang dia merusak berarti dia harus mengganti. Kalau dia mengotori, maka dia harus membersihkan. Nah, kalau hukuman bagaimana? Kalau kamu mengotori ini, ya udah, kamu berdiri di situ. Itu artinya hukuman. Tapi kalau konsekuensi, ya kita suruh si anak itu memperbaikinya. Tuh, lanjut Bu Samsi, ilustrasi yang berikutnya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Konsekuensi. Coba gimana Bu Samsi? Iya, betul ya. Nah, inilah Bapak Ibu ya, mungkin bisa lihat kita lihat contoh-contoh yang lain. Bagaimana Bapak Ibu sudah bisa dipahami antara perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ya, berarti hukuman itu ya menimbulkan sesuatu yang membuat anak tidak nyaman, sakit hati mungkin ya. Tapi konsekuensi ya apa yang dia lakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, ini dia bisa disimpulkan lagi. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti. Nah, sementara sanksi atau konsekuensi bersifat didikan atas kesalahannya. Nah, sekarang ya mungkin sudah terlalu tegang ya Bapak Ibu. Kita main tebak gambar dulu. Ya, main tebak gambar dulu Bapak Ibu. Coba gambar pertama Ibu Samsi. Ya, coba Bapak Ibu, apa artinya ini? Jambu. Jambu batu, iya, karena ada jam, ada tulisan bu, ada batu di bawahnya, berarti jambu batu ya. Lanjut Bu Samsi. Nah ini ada gambar mati rasa, itu ada kuburan, ya itu ada gambar rusa, U-nya kita ganti dengan A, ya artinya mati rasa. Lanjut lagi Bu Samsi. Apa artinya ini Bu, gambar ini?
Potongan harga. Potongan harga. Kenapa potongan harga, Bu Mirna? Karena ada pot. Ada pot, ada tol, kemudian akhiran an dan yang melambangkan harga, Bu. Iya, bagus. Ya, potongan harga ya. Lanjut lagi, Bu Samsi. Ya, ini apa ini, Bu? Minta uang. Minta uang. Minta uang. Kenapa? Ada kan? Pas ada uang. Ya, minta uang ya. Jadi Bapak Ibu bisa minta uang nanti kepada siapa ya? Kalau Bapak minta uang kepada kalau ibu-ibu minta uang kepada suaminya, ya, itu sekedar permainan saja Bapak Ibu. Lanjut lagi, perlu lagi ice breakingnya Bapak Ibu? Kita ice breaking lagi ya biar penyegaran dulu, biar relax lagi ya. Coba Bu Samsi kita ice breaking dulu sebentar. Bapak Ibu, iya berdiri Bapak Ibu ya. penat-penatnya, sudah relax ya, bisa kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, Bu Samsi silakan. Next. Ini nggak usah lagi lah ya. Jadi capek Pak Rahmat. Baik Bapak Ibu, kita lihat lagi materi berikutnya adalah restitusi. Ya, restitusi itu merupakan tindakan terhadap suatu pelanggaran, pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Namun ada program disiplin positif lain di samping berbentuk hukuman atau konsekuensi, yaitu restitusi. Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah restitusi ini? Baru ini ya Bu ya. Oh baik. Ini adalah sebuah disiplin positif ya Bapak Ibu ya. Tadi kan kita berusaha untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada murid kita. Nah biasanya untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan itu, kalau dia melakukan suatu kesalahan kan biasanya kita hukum.
atau bisa juga konsekuensi tadi ya. Tapi yang diantara itu tadi, antara konsekuensi dan hukuman, kita hindari hukuman ya Bapak Ibu ya, karena kita tahu tadi dampak dari hukuman itu bisa menyebabkan sakit fisik dan psikis kepada si anak secara mendalam. Nah, ada namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, sehingga tertanamlah nilai-nilai kebajikan di dalam murid tersebut. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini kita lihat perbedaan ini ya Bapak Ibu ya. Ini kita kelompokkan bahwa hukuman itu termasuk identitas yang gagal, sementara identitas yang sukses itu adalah konsekuensi dan disiplin, yaitu restitusi. Ya, bisa Bapak Ibu lihat perbedaannya, mungkin tidak usah lagi saya bacakan karena terlalu panjang, bisa itu lihat. Yang jelas intinya Bapak Ibu sudah tahu apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, bagaimana atau apa sebenarnya ciri-ciri dari restitusi itu Bapak Ibu? Kita perhatikan bahwa restitusi itu ya, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, kemudian dia memperbaiki hubungan, merupakan sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan restitusi ini fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, gini Bapak Ibu, kalau anak kita misalnya melakukan suatu pelanggaran, biasanya kita kan secara konvensional kan biasanya berikan hukuman. Nah, yang diharapkan tadi ya kita menghindari hukuman yang tadi. Kita berikanlah restitusi dengan cara bagaimana? Misalnya Bapak Ibu ya, ada seorang murid yang katakanlah mungkin dia terlambat, dia sering terlambat. Nah, caranya bagaimana dengan melakukan restitusi? Ya, kita tidak menghukum dia. Kita panggil dia, kita tanya si anak ini apa yang menyebabkan dia terlambat. Biasanya kan kita kan karena emosi, mungkin sebagai guru kita langsung saja udah kau terlambat berdiri di situ kan gitu, atau bersihkan sampah, ya kutip sampah, atau sapu bersihkan teras sekolah ini misalnya. Nah, itu tadi menyebabkan hal yang tidak baik Bapak Ibu. Nah, kita sebagai guru melakukan restitusi, yang kita gali permasalahan si anak, apa yang menyebabkan dia terlambat. Ya bisa saja dia terlambat mungkin karena memang dia bergadang dari malam mungkin, atau mungkin dia ya sehingga dia terlambat bangun ya, atau ada faktor-faktor lain yang menyebabkan dia terlambat. Nah, setelah dia mengakui kesalahannya itu tadi, apa yang menyebabkan dia terlambat, kita tanya kepada si anak, ya kalau itu memang penyebabmu terlambat, nak, berarti apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi. Nah, kita biarkan si anak memikirkan bagaimana dia membuat sebuah solusi atau mencari sebuah solusi supaya dia tidak terlambat lagi. Nah, dari restitusi yang kita lakukan kepada si anak ini, diharapkan si anak bisa memperbaiki kesalahannya tanpa harus memberikan sebuah hukuman kepada si anak. Karena kita tahu dengan hukuman itu tadi biasanya tidak akan menimbulkan perubahan tingkah laku, ya tidak akan membuat sebuah nilai-nilai kebajikan, malah mungkin lebih memperparah sikap si anak. Ya, itu ya Bapak Ibu ya, itulah yang dimaksud dengan restitusi. Restitusi artinya kita mencari solusi dari permasalahan si anak, bukan memberikan hukuman. Untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan atau untuk menciptakan budaya positif ini tadi kepada murid kita, maka kita membuat sebuah keyakinan kelas. Ya. Mungkin Bapak Ibu ya, khususnya wali kelas, sudah ada juga yang membuat keyakinan di kelasnya masing-masing. Ya, keyakinan kelas di sini merupakan, coba
Ibu Irma lah saya tanya dulu. Ibu Irma pernah membuat keyakinan di kelasnya ya Bu ya? Pernah ya Bu? Pernah? Pernah. Coba apa yang Ibu ketahui tentang keyakinan kelas Bu? Ya, terima kasih Ibu Noni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut saya keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita sepakati bersama tanpa ada unsur paksaan dari setiap anggota kelas. Di sini kita bersama-sama mengungkapkan apa yang ingin kita capai, di mana nantinya ketika salah satu dari siswa di dalam kelas itu melakukan suatu pelanggaran, jadi tidak ada alasan ataupun sikap untuk mengelak dengan apa yang dilakukan, karena kita sudah sama-sama sepakat dengan apa yang sudah kita lakukan bersama untuk kita kerjakan bersama, untuk kita laksanakan bersama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu Irma. Ya, jadi menurut Bu Irma keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan bersama yang dibuat di kelas. Berarti kesepakatan antara muridnya dengan gurunya ya Bu Irma ya, dengan khususnya wali kelasnya. Artinya kesepakatan apa atau keyakinan apa? Apa yang diyakini ya antara siswa dengan guru itu tadi. Tetapi yang diyakini di sini memang harus yang menimbulkan mengakibatkan nilai-nilai kebajikan ya Bu Irma ya. Jangan nanti murid itu membuat keyakinan, Bu boleh terlambat 15 menit. Ya, itu bukan sebuah nilai kebajikan. Tapi nilai keyakinan ini dibuat, disepakati bersama antara guru dan muridnya, memang pada akhirnya akan menimbulkan membuat nilai-nilai kebajikan sehingga tertanamlah budaya positif itu tadi. Nah, misalnya ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu, misalnya antara guru dengan muridnya membuat keyakinan menjaga kebersihan kelas, ya menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Kalau memang ini sudah diyakini secara bersama, maka di dalam diri anak itu ya harus ada tertanam sebuah budaya positif bahwa menjaga kebersihan itu penting. Maka dia akan selalu menjaga kebersihannya itu tadi. Jadi memang sudah diyakininya. Kemudian saling menghargai dan menghormati. Nah, ini juga diharapkan menimbulkan nilai-nilai kebajikan kepada si anak supaya si anak itu bisa saling menghargai. Apakah menghargai temannya, gurunya, dan orang-orang di sekelilingnya. Ini bisa Bapak Ibu lihat contoh-contoh dari keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ini ya Bapak Ibu ya. Ya, ketika kita membuat keyakinan kelas, itu kita perhatikan ada namanya peraturan kelas. Sebenarnya keyakinan dengan peraturan itu berbeda. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu ya, peraturan itu apa ya? Pak Abdi mungkin tahu apa peraturan yang menurut Pak Abdi ya? Tadi kan sudah kita sampaikan bahwasanya peraturan itu lebih kepada hukuman yang diberikan dan keyakinan itu lebih kepada konsekuensi. Terima kasih. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, salah satu cara kita untuk menanamkan budaya positif dan menanamkan nilai-nilai kebajikan tadi kan kita buat keyakinan kelas. Dalam merumuskan keyakinan kelas itu ya harus kita bedakan antara keyakinan dengan peraturan. Kalau peraturan itu sifatnya ya biasanya berakhir dengan sanksi atau hukuman ya Pak Abdi ya. Tapi kalau keyakinan ya itu memang sudah diyakini, tertanam dalam diri si anak itu tadi. Kalau sudah tertanam sehingga dia bisa melakukannya tanpa adanya yang mempengaruhi atau memaksa dia. Itulah dia. Nah, kalimatnya pun harus kita perhatikan Bapak Ibu ya, kita menghindari kalimat-kalimat yang panjang, tetapi memang kalimat yang singkat yang mudah dipahami oleh si anak. Ini Bapak Ibu, biasanya si anak, ini kita masuk tentang lima kebutuhan dasar manusia. Si anak atau murid biasanya melakukan kesalahan itu, ya itu ada beberapa faktor sebenarnya yang menyebabkan si anak melakukan kesalahan. Yaitu didasari oleh beberapa kebutuhan manusia. Nah, misalnya satu, ya bertahan hidup.
Ya, katakanlah mungkin si anak atau murid kita itu mencuri makanan temannya. Ya, kenapa dia mencuri makanan temannya? Ini yang disebut dengan kebutuhan dasar, kebutuhan manusia yang pertama, yaitu kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keamanan serta kesehatan. Artinya jika dia tidak dipenuhi kebutuhannya ini tadi, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Makanya ketika si anak melakukan sebuah pelanggaran, apakah dia mencuri makanan temannya, kita harus cari tahu dulu apa yang menyebabkan dia melakukan itu. Jadi nanti bisa kita lakukan restitusi untuk menyelesaikan masalah si anak. Jadi jangan langsung kita berikan hukuman ya Bapak Ibu. Kemudian adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, setiap manusia pasti butuh dengan rasa kasih sayang dan diterima. Ya, kerjasama, misalnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dari kelompoknya. Kadang si anak itu bertingkah di kelas mungkin karena dia kurang perhatian dari gurunya, kurang kasih sayang dari gurunya, maka kita berikan dalam bentuk perhatian. Begitu juga penguasaan. Si anak melakukan pelanggaran atau kesalahan, bisa saja mungkin karena dia menunjukkan kekuasaannya. Misalnya kakak kelas merasa dirinya yang paling berkuasa di sekolah ini, sehingga dia mungkin melakukan katakanlah pembulian kepada adik kelasnya. Dan ini juga kita harus kita selesaikan ya Bapak Ibu ya, bagaimana supaya tidak mungkin dengan cara seperti itu kita bisa memenuhi kebutuhannya. Misalnya dengan apa? Menunjukkan kekuasaan yang mungkin kita beri dia jabatan yang mungkin sebagai ketua kelas, mungkin penanggung jawab dalam sebuah kegiatan-kegiatan yang lain, itu maksudnya. Jadi harus kita penuhi beberapa kebutuhan murid tadi. Nah, kemudian kebutuhan kebebasan, yang mungkin murid itu butuh kebebasan untuk belajar, mungkin bosan di dalam kelas terus, ya mungkin kita beri kebebasan untuk belajar di luar atau memilih topik-topik pelajaran yang menarik bagi dia. Nah, kemudian ada kebutuhan kesenangan. Ya, kebutuhan setiap manusia butuh kesenangan. Ya, mungkin murid itu juga butuh kesenangan, maka kita sekali-sekali kita ajak dia dengan memberikan humor. Ini satu lagi terakhir Bapak Ibu, ya kita sebagai guru ini ada restitusi 5 posisi kontrol. Nah, sebagai guru dalam menyelesaikan suatu masalah atau kesalahan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan guru. Nah, ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, coba Bapak Ibu, ya penghukum berarti ya apa maksudnya Bapak Ibu? Jika anak bersalah kita memberikan hukuman tadi ya. Tapi kalau sebagai pembuat rasa bersalah, ya mungkin dengan mengatakan seperti ini, ya coba Lana, kenapa kamu terlambat terus? Nanti ya kalau kamu juga yang terlambat di sini, ya mungkin nanti ya ibu bisa atau ibu bisa ditegur oleh kepala sekolah, tidak bisa menyelesaikan masalahmu, tidak bisa mendidikmu dengan baik, atau mungkin kalau kamu terlambat ke sekolah, kamu nanti bisa ketinggalan pelajaran. Apakah kamu tidak kasihan nanti dengan orang tuamu? Jadi si anak dengan diberikan kalimat-kalimat seperti itu ada rasa bersalah dalam dirinya, dan ini juga menimbulkan tidak nyamanan Bapak Ibu. Nah, kemudian ya sebagai teman, ya ini pun juga kurang tepat posisi kita sebagai teman jika berhadapan dengan murid. Kenapa? Kalau kita berhadapan dengan murid kita sebagai teman, ya dia menganggap ya itu adalah teman dia gitu. Ada kalanya memang harus, ada kalanya memang tidak tepat. Kalau kita jadikan teman, ya dia tidak akan mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Udahlah Pak, sekali-sekali kita nggak usah belajar dulu Pak, ayo kita main-main di luar dulu, ayo cabut dulu, kan nggak nampak kepala Pak. Nah, itu bisa saja ya Bapak Ibu. Nah, kemudian sebagai pemantau, ya kita cuma memantau apa yang dilakukan oleh kesalahan yang dilakukan oleh si anak itu tadi. Nah, kemudian yang posisi yang terakhir, posisi manajer ini Bapak Ibu, inilah posisi sebenarnya yang diharapkan, yaitu berhubungan dengan segitiga restitusi tadi Bapak Ibu. Nah, kita sebagai guru jika melihat ada kesalahan si anak, kita tidak langsung memberikan hukuman, tidak mengajaknya menjadikannya teman atau
merasa bersalah, tetapi ya kita berdiskusi dengan si anak itu tadi, berusaha mencarikan solusi dari permasalahan si anak. Itulah posisi manajer. Jadi dari 5 posisi kontrol guru ini tadi, Bapak Ibu, itu yang paling baik sebenarnya adalah posisi manajer. Tetapi mungkin untuk menuju ke posisi itu, kita sebagai guru perlu waktu yang panjang atau proses yang agak panjang, Bapak Ibu. Karena mungkin posisi kontrol kita selama ini ya terlalu banyak, mungkin Ibu Nisma posisinya selama ini lebih sering apa? Dari yang 5 itu, Ibu Nisma? Terima kasih Bu yang sudah memberikan kesempatan. Selama ini sebagai guru saya lebih sering kepada posisi penghukum atau pemantau begitulah Bu. Udah, Bu? Udah, terima kasih Bu. Iya, Bapak Ibu ya, memang yang sering kita lakukan selama ini, apalagi sebelum kita mengikuti sekolah penggerak atau pendidikan calon guru penggerak, mungkin kita lebih sering menghukum ya Bapak Ibu ya, karena kita anggap dengan memberikan hukuman itu adalah solusi yang paling cepat ya. Tetapi tanpa kita sadari, ternyata hukuman itu tadi memberikan dampak yang tidak baik, dampak yang ketidaknyamanan atau sakit yang mendalam atau yang lama pada diri anak kita. Maka yang diharapkan sebenarnya ya kurang tepat ya Bu Nisma ya. Ya, marilah Bapak Ibu sekarang ini kita hindari posisi menghukum, tetapi kita laksanakan segitiga restitusi tadi, yaitu dengan menempatkan diri kita sebagai posisi manajer. Jadi kita cari tahu apa masalah si anak, baru kita suruh si anak untuk menyelesaikan masalahnya. Kita suruh mereka mencari solusinya. Baik Bapak Ibu, itulah yang bisa saya sampaikan tentang diseminasi budaya positif. Jika Bapak Ibu ada tanggapan atau pertanyaan, saya persilakan. Tidak ada Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Noni Rosianti MPD. Kita berikan aplaus untuk Ibu Noni Rosianti yang pemateri yang sangat luar biasa. Saya sebagai MC juga mendapatkan banyak pelajaran yang berharga berkaitan dengan disiplin positif, terutama pada posisi kontrol. Mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini, kita di sekolah kita budaya positifnya lebih baik lagi, posisi manajernya lebih baik lagi, dan sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Demikianlah rangkaian acara diseminasi positif dari Ibu Noni Rosianti MPD. Masuklah kita ke acara penutup, yaitu doa penutup yang akan Demikianlah acara diseminasi positif yang dibawakan oleh Bu Noni Rosianti dan akan ditutup oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak, silakan. Sebelum saya tutup, nggak apa-apa, yang lainnya tuh walaupun nanti durasinya hanya nggak sampai, nggak ada masalah. Oh gitu. Nanti foto. Matikan aja Pak. Oke baik, hati-hati Pak. Kan selesai. Matikan aja.